pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 22. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala dipakai oleh Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, siapapun dia pasti sangat menginginkan untuk dipakai menjadi saluran berkat, atau dalam istilah pekerjaan dipercayakan sebuah tanggung jawab pekerjaan, dipercayakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan atau bos kepada kita. Sebagai orang-orang yang bekerja, pasti kita sangat mau melaksanakan, karena tenaga kita masih dipakai, digunakan, dipercayakan untuk melakukan tugas. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan bagian dari personifikasi hikmat Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau saya katakan tadi dipakai oleh Allah, maka Allah juga di dalam Yesus memakai anaknya yang tunggal menjadi saluran berkat untuk menyatakan kuasa Allah menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sehingga nyatalah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah, bagian dari tujuan Allah untuk menyatakan karya keselamatan kepada umat manusia, di mana manusia tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya, melakukan segala perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Sifat dan kelakuan manusia sudah terlampau jauh dari apa yang dinyatakan oleh Allah, sehingga sama saja seperti dikatakan dalam terjemahan hamartia dalam bahasa Yunaninya, di mana meleset atau tidak sampai pada sasaran Allah. Ketika kita tidak sampai pada sasaran Allah, kita meleset dari rencana Allah, maka kita sudah termasuk berdosa. Sebagai orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya, Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam nats ini bagaimana kita lihat Tuhan telah menciptakan, ada terjemahan lagi lain yang mungkin lebih tepat, yakni memiliki, ada juga membawa. Ya, Tuhan telah membawa, menciptakan, memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Permulaan pekerjaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan isinya, dan menciptakan manusia sebagai penghuni dari bumi yang diciptakan Allah bersama dengan ciptaannya yang lain. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah juga menginginkan manusia itu kembali ke kodratnya, di mana sebagai ciptaan yang paling sempurna yang telah diberikan Allah. Dan Yesus Kristus telah melanjutkan tugas atau pekerjaan Allah atau perbuatan Allah yang pertama-tama yang sudah ada sejak dahulu kala, bahwa dialah yang menjadi buah sulung dari Allah untuk karya keselamatan yang telah Dia sediakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita lihat dari nats ini? Kalau Allah sudah memakai, kalau Allah sudah memiliki Yesus, kalau Allah sudah membawa anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, maka sudah semestinya kita juga ciptaannya, kita juga manusia ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus. Kita juga boleh dipakai untuk menyatakan pekerjaan Allah, untuk menyatakan perbuatan Allah yang ajaib di dunia ini. Kita boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya nats firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh memampukan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya, boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun situasi yang kita hadapi, kalau saya mungkin bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, saluran berkat melalui channel YouTube hari ini, berbagi firman Tuhan, berbagi renungan melalui channel YouTube ini. Kiranya apa yang saya lakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.